Ayahku adalah dewa perang. Bab 287. Tanpa menunggu jawaban Guan Qianjun, dia memandang Li Rumeng dan berkata dengan ringan, "Baiklah, Rumeng, apa gunanya berbicara dengan orang seperti ini, bintang sapu. Putsu Xingyi adalah mati. Cepat kembali bersamaku untuk minum." Madaming berkata dengan enggan, "Bos Liu, apakah kamu tidak memperhatikan sesuatu? Guan Qianjun ini dapat membawa putrinya masuk. Ini bahkan jika kamu adalah pusat ekonomi, Anda memerlukan deposit 1 juta. Apakah dia punya uang?" Liu Zhenhui mengangguk, dan kemudian dengan sedikit jijik, kursi ekonomi dilengkapi dengan tiket gratis, tidak perlu deposit. Madaming tiba-tiba menyadari, dia mengeluarkan suara panjang "oh", dan memandang Guan Qianjun sambil tersenyum, "Apakah kamu mendapat tiket gratis? Tapi apakah ini menarik? Seorang prajurit berkepala besar sepertimu harus mencari tempat untuk bekerja sebagai penjaga keamanan." Qian berkata, kami tidak mendapatkan tiket gratis, kami duduk di kursi VIP, dan ayah saya mengambil banyak uang dan membayar deposit." Tiba-tiba, Liu Zhenhui dan Madaming tertawa. Bahkan Li Rumeng sedikit tercengang. Madaming berkata dengan marah, "Kamu gadis kecil, kamu telah dilatih dengan sangat baik oleh ayahmu. Kamu sangat pandai menyombongkan diri untuknya, tetapi kamu tidak sengaja gagal. Tahukah kamu berapa deposit kursi VIP? 30 juta. Jauh lebih sedikit dari uang ini untuk menjual ayah dan anak kalian berdua." Rumeng menghela nafas, "Hei, kami adalah teman kuliah, mengapa kami harus melakukan ini? Zhenhui, kami juga memiliki lowongan di sana, bagaimana tentang itu? Biarkan Qianjun duduk bersamaku. Mari kita mengenang masa lalu." Madaming mengangkat alisnya, "Apakah orang yang duduk di kursi ekonomi pantas bersama kita? Kursi kita adalah kursi bisnis." Prasangka memimpin dia percaya bahwa Guan Qianjun hanya bisa duduk di kursi ekonomi. Dan itu jenis tiket gratis. Tidak heran. Guan Qianjun sangat miskin ketika masih kuliah. Ketika pergi ke kantin untuk makan, seringkali ia hanya memesan seporsi nasi putih lalu memberinya sup sayur gratis. Sebaliknya, banyak teman sekelas perempuan yang bersimpati padanya dan memberinya porsi daging dan sayuran yang tak ada habisnya. Liu Zhenhui tiba-tiba tersenyum, "Daming, jangan seperti ini. Rumeng benar. Jika kamu adalah teman sekelas, Qianjun, aku akan memberimu wajah ini dan membiarkanmu menikmati perlakuan kelas bisnis." Guan Qianjun awalnya menghina. "Saya mempunyai kursi VIP, mengapa saya harus duduk di kursi bisnis Anda?" Namun, melihat mata memohon Li Rumeng, dia tetap setuju. Kursi bisnis memang jauh lebih bagus dibandingkan kursi ekonomi. Tidak hanya kursinya yang mencolok dan luas, tapi ada 2 orang pelayan yang berdedikasi, dan makanannya juga lebih nikmat. Kursi bisnis dihargai 5.000 yuan per meja, dan kursi ekonomi dihargai 1.000 yuan per meja, dan masih berada di pojok. Kebaikan Liu Zhenhui yang tiba-tiba hanya untuk pamer. Ada 7 atau 8 orang di meja ini, baik teman sekelas atau teman lama, semuanya diundang olehnya. Dia membayar deposit semua orang, puluhan juta. Apalagi, ia berambisi memotret beberapa barang antik. Memiliki begitu banyak teman yang menemani Anda tentu memberi Anda wajah. Pokoknya depositnya bisa dikembalikan. Guan Qianjun juga menemukan bahwa Liu Zhenhui sangat tidak terkendali terhadap Li Rumeng, memanggilnya ke sana kemari. Li Rumeng duduk di sebelahnya sambil sering menyentuh tangannya. Meski tidak terlalu cantik, ia tetap menawan, apalagi kulitnya yang sangat putih. Li Rumeng tiba-tiba mengeluarkan suara dan memelototi Liu Zhenhui, "Mengapa kamu tidak pergi sejauh ini?" Semua orang berpura-pura tidak mendengar dan hanya minum dan mengobrol sendiri. Wajah Liu Zhenhui menjadi gelap, "Apa maksudmu? Aku akan menyentuh pahamu saja, bukankah itu berhasil? Jangan lupa, kamu harus bergantung padaku sekarang. Tanpa aku, kamu bukan apa-apa." Madaming pun menyalahkannya dan berkata, "Rumeng, karena kamu bersama Bos Liu, kamu harus lebih santai. Selama kamu setuju dengannya, saya akan membayarmu sejumlah uang dan saya akan membiarkan kamu menjadi perempuan nomor 1. Aku akan menjagamu. Kemasannya segar dan indah. Cepat atau lambat, aku akan menjadi bintang besar." Liu Zhenhui mengambil segelas whisky dan meminumnya dalam sekali teguk. Dia berkata dengan kasar, "Li Rumeng, kamu tidak boleh cuek dan membuatku tidak bahagia. Aku berjanji akan membuatmu semakin tidak bahagia. Sekarang aku membantumu memperjuangkan pemeran utama wanita, dan kamu menolakku. Aku akan berhenti." Wajah Li Rumeng berubah drastis, "Tidak. Jangan."
Madaming berkata, kalau begitu kenapa kamu tidak segera meraih tangan Bos Liu dan meletakkannya di pahamu? Sambil berbicara, dia membiarkan keluar tawa cabul. Semua orang bilang, kan? Semua orang mencemooh. Wajah Li Rumeng menjadi pucat. Zhen Hui, aku tidak akan mengecewakanmu. Selama kamu membiarkan aku menjadi pemeran utama wanita nomor 1 dan mengemasku dengan baik, aku dapat membantumu menghasilkan banyak uang, sungguh. Jangan seperti ini. Oke, teman sekelas. Kalau tidak, aku akan minum 3 gelas sebagai hukumannya. Dia dengan cepat mengisi dirinya dengan anggur dan hendak menuangkannya ke dalam mulutnya. Liu Zhenhui mencibir, keluar. Li Rumeng, apa? Liu Zhenhui memarahi, mengapa saya ingin Anda menghukum diri sendiri dengan minum? Anda tidak menunjukkan kebajikan Anda dengan berendam dalam air seni. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menjadi bintang? Anda tidak punya payudara dan bokong. Kamu tidak punya kualifikasi. Biasa-biasa saja. Setelah kamu lulus kuliah, kamu bekerja sebagai tambahan, berhasil mengumpulkan beberapa dialog, dan menjadi sosok wanita berusia 20-an, tapi pada akhirnya, sutradara mengusirmu. Itu dia, bisakah kamu membantuku menghasilkan banyak uang? Kata-kata ini akhirnya membuat Li Rumeng tidak bisa menahan diri, dan menangis. Guan Qianjun memperhatikan dengan mata dingin. Dia tahu bahwa Li Rumeng selalu bermimpi menjadi seorang aktor dan bergabung dengan Screen Actors Guild di tahun pertamanya. Namun, Guliang ini sangat kuat, tapi kualifikasinya memang biasa-biasa saja. Dia tetap berbicara. Rumeng, jangan menangis. Kamu tidak perlu menyenangkan orang yang membutuhkanmu untuk menjual dirimu sendiri. Aku akan membantumu. Tidak peduli film atau serial TV apa yang kamu perankan sebagai pemeran utama wanitanya, aku akan membantumu mendapatkannya. Aku akan memberimu berapapun biaya untuk mengemasnya. Kata-katanya nyaring dan kuat. Guan Qianjun, apa yang bisa kamu lakukan jika kamu hanya makan ini? Cepat atau lambat, apalagi menembak lini tengah, kamu tidak akan bisa melakukannya bahkan jika kamu berdiri di bawah keranjang. Betapapun berbakatnya kamu, apa yang akan kamu lakukan jika kekurangan gizi? Kamu tetap ingin berangkat ke medan perang di masa depan, bermimpi saja. Kembali ke masa lalu. Aku sudah merebus kaki babi yang tidak bisa aku makan. Aku akan memberimu kolagen. Di kantin universitas. Li Rumeng tiba-tiba menghampiri Guan Qianjun dan menuangkan seluruh porsi kaki babi rebus ke dalam kotak makan siang. Benar-benar lengkap. Tidak ada satu bagian pun yang tersentuh. Latar belakang keluarga Li Rumeng tidak terlalu baik, dan dia juga sangat hemat. Guan Qianjun telah bertemu banyak orang jahat dalam hidupnya, serta banyak orang baik dan mulia. Li Rumeng juga salah satunya. Cinta lama ini, 10 juta. 100 juta. Semuanya layak dibayar kembali. Kata-katanya membuat semua orang yang hadir tertawa terbahak-bahak. Madaming berkata dengan marah, Guan Qianjun, kamu hanyalah seorang prajurit berkepala besar, dan karena kamu kembali menjadi pengasuh anak, kamu meninggalkan medan perang di tengah jalan. Akan lebih baik jika membiarkanmu keluar. Tidak ada kompensasi, kan? Kamu tahu berapa biayanya hanya untuk membantu Li Rumeng menjadi pemeran utama wanita? Setidaknya 200.000. Guan Qianjun berkata dengan ringan, oh, sedikit sekali. Saya berencana menginvestasikan 100 juta untuk membantu Anda mendapatkan beberapa pemeran utama wanita. Latihan dulu. Kalau begitu, aku akan menawarimu 1 miliar atau 8 miliar. Cari sutradara terkenal untuk membuatkan film untukmu. Jenis yang akan diputar di bioskop. Hanya saja 20. Peran utama wanita Wan Nong hanyalah film online besar, kan? Dia tidak sukses. Guan Qianjun juga mengetahui satu atau dua hal tentang aspek ini. Orang-orang di sekitarnya memandangnya seperti orang gila. Bab 288. Kemudian, seluruh ruangan tertawa terbahak-bahak. Bahkan orang-orang di meja sebelah saya mendengarnya dan tertawa. Pada saat ini, kursi VIP berjarak lebih dari 30 meter. Seorang pria muda yang mendominasi yang baru saja duduk mengerutkan kening, mengapa begitu berisik di sana? Apakah menurut mereka ini pesta pernikahan, kursi bisnis, kan? Meja yang paling banyak tertawa. Usir mereka semua. Di samping, seorang pengawal mengangguk dengan sungguh-sungguh, ya. Tuan muda. Dia berbalik dan hendak berjalan ketika langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Ada sedikit ketakutan. Dia dengan cepat membungkuk, tampak sedikit gugup. Tuan, di meja tempat Anda tertawa paling keras, ada orang yang Anda kenal dan mereka adalah musuh Anda. Tuan muda itu tersenyum dengan jijik. Musuhku.
Kamu harus lebih disiplin dalam berbicara, jika tidak, kamu tidak layak menjadi pengawalku. Aku, Huang Jianfeng, tidak ada musuh. Berapa banyak orang di dunia ini yang pantas menjadi musuhku? Sombong, mendominasi, bahkan penuh kekerasan. Namun, sebagai salah satu dari dua kelompok raksasa di kota Yunhai, Huang Jianfeng, putra mahkota grup Huang Zuan, memiliki modal untuk mengatakan hal ini. Tapi kemudian, dia merasa seperti baru saja ditampar wajahnya. Pengawal itu berbisik, "Tuan, apakah Anda masih ingat pria bernama Guan Qianjun yang Anda temui hari itu ketika Anda pergi memuja Su Qingyi?" Tiba-tiba, wajah Huang Jianfeng penuh rasa malu. Memikirkan apa yang terjadi hari itu, dia memang masih diliputi rasa malu. Dia pikir dia bukan siapa-siapa dan kekayaannya saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Siapa tahu, ketika dia mengeluarkan berbagai barang mewah senilai 5 juta dan membakarnya untuk Su Qingyi, dan mengejek Guan Qianjun karena tidak bisa mendapatkan 500 yuan, dia meminta seseorang untuk membawakannya 100 juta penuh. Bakar saja ke Su Qingyi. Saat itu, saya ingin memukulnya dengan baik, tetapi ketika saya menghadapi keadaan darurat, saya biarkan dia pergi dulu. Tidak menyangka, bertemu lagi di sini. Di samping, sebuah suara tua yang dalam berkata, Guan Qianjun ini memang memiliki beberapa keterampilan, tetapi dia tidak sulit untuk dihadapi, jadi tuan muda tidak perlu takut. Orang yang mengucapkan kata-kata ini adalah master nomor 1 di sekitar Huang Jianfeng, siapa lelaki tua bernama Tulao. Setidaknya mereka semua adalah ahli tingkat 9. Begitu dia mengatakan ini, Huang Jianfeng merasa malu. Dia berkata dengan dingin, "Siapa bilang aku takut?" Orang tua itu mengangguk sambil tersenyum, "Ya, tuan muda tidak takut. Dengan saya di sini, Anda tidak perlu takut sama sekali." Huang Jianfeng, ini, apakah maksudmu kamu pikir aku tidak takut? Namun, Tulao adalah milik keluarga dan merupakan salah satu dari 5 master terbaik yang dipekerjakan oleh ayahnya secara pribadi. Dia harus memiliki rasa hormat yang pantas dia dapatkan. Huang Jianfeng bisa hanya mengangguk. Kemudian, dia melihat ke arah Guan Qianjun dan mengerutkan bibirnya, "Bisakah kamu menemukan seorang pria miliarder sebenarnya duduk di kursi bisnis dengan sekelompok orang yang tidak bisa berdiri di depan meja? Haha. Berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Lupakan saja, aku akan bertarung dengannya nanti." Di sisi lain, Guan Qianjun awalnya datang untuk Huang Jianfeng dan melihatnya segera setelah dia masuk. Tapi dia tetap tenang. Setelah Liu Zhenhui tertawa, dia menunjuk ke hidung Guan Qianjun, "Saya akhirnya mengerti mengapa Su Qingyi terobsesi dengan Anda dulu. Itu karena mulutmu yang menyombongkan diri. Sekarang kamu ingin datang ke Li Rumeng lagi. Apakah menurut Anda dia akan mempercayainya?" "Rumeng, kamu percaya atau tidak?" Dia berbalik dan bertanya. Li Rumeng menghela nafas pelan dan memandang Guan Qianjun dengan sedikit kecewa. "Qianjun, kamu tidak seperti ini ketika kamu masih kuliah. Kamu tidak pernah menyombongkan diri dan bahkan tidak suka berbicara. Ada apa denganmu sekarang?" Guan Qianjun tersenyum dan berkata, "Tidak masalah jika kamu tidak mempercayainya. Saya akan tetap melakukannya. Ketika saya melakukannya, kamu akan mempercayainya, tetapi jangan menerima paksaan lagi dari Liu Zhenhui. Kamu harus berani menjadi diri sendiri, sama seperti saat kamu belajar." Dia mengatakannya dengan nyaring dan tegas, yang membuat Li Rumeng sedikit bingung lagi. "Mungkinkah?" Liu Zhenhui tertawa, lalu menunjuk ke arah pintu, "Guan Qianjun, apa yang kamu lakukan? Sekarang, aku melihatmu seperti sampah yang hanya mengucapkan kata-kata besar. Keluar dari sini. Aku kehilangan nafsu makan saat melihatmu." Guan Qianjun mengambil sepasang sumpit dan mengambil sepotong iga babi asam manis untuk dimakan Qian-Qian, dan dia juga mengambil sepotong. Dia berkata dengan tenang, "Mengundang para dewa itu mudah tetapi sulit untuk mengusir mereka. Mari kita tunggu sampai saya kenyang." "Wow!" Madaming segera mendorong meja, menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan sepasang lengan unicorn yang tebal dan kuat, dan melangkah menuju Guan Qianjun. Berdiri di hadapannya, dia berkata dengan penuh kekerasan, "Aku sudah lama ingin memukulmu, bangunlah. Aku akan memukulmu setengah mati, tapi aku tidak ingin mematahkan kursi itu. Kursi itu lebih berharga daripada milikmu hidup." Liu Zhenhui tersenyum tipis, "Daming, ambillah." Seret dia keluar dan pukul dia. "Kita semua berada di kelas atas di sini. Jangan biarkan suasana hati semua orang terganggu karena seekor anjing." Li Rumeng berkata dengan marah, "Liu Zhenhui, bagaimana kamu bisa mengatakan itu kepada teman sekelasmu?" "Ya,
Kamu itu seekor anjing. Aku paling suka membunuh anjing. Begitu dia mengulurkan tangannya, dia akan mencekik Guan leher Qianjun. Tiba-tiba, Madaming menjerit nyaring. Guan Qianjun tiba-tiba meraih tangannya, memutar sambungannya, dan berbunyi klik. Sendi pergelangan tangan Madaming terpelintir. Berikutnya, Guan Qianjun benar-benar meledak dengan kekuatan yang luar biasa bagi semua orang di sekitarnya. Dia masih duduk di sana, bahkan tidak menggerakkan kursinya sama sekali. Jabat saja tanganmu. Madaming, yang beratnya sedikitnya 180 kati terbang keluar. Sebelum berpikir bahwa Madaming akan mampu menjatuhkan Guan Qianjun dengan 3 pukulan dan 5 pukulan. Bagaimanapun, orang besar itu ada di sana. Kekuatannya ada di sana. Dia juga menyilangkan kaki dan memegang segelas kecil anggur putih, siap diminum sambil menyaksikan Guan Qianjun dipukuli seperti anjing. Namun, aku melihat pria besar itu terbang. Dia telah melakukannya. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Di antara sekian banyak pasang mata yang kaget. Ledakan. Madaming yang terlempar oleh Guan Qianjun memukul Liu Zhenhui dengan keras. Tiba-tiba, jatuhkan dia ke tanah. Kursi yang dia duduki juga meledak dalam sekejap. Guan Qianjun dengan tenang menghabiskan potongan iga babi asam manis, lalu berkata, "Lihat, Madaming, betapa baiknya aku padamu. Di mataku, kamu sama berharganya dengan kursi." Sekelompok teman sekelas di sekelilingnya, aku ingin tertawa tapi tidak berani. Madaming bangun karena malu, memandang Liu Zhenhui, dan tiba-tiba terkejut. "Keadaan apa yang kamu alami?" Liu Zhenhui terlihat terbaring di lantai dengan punggung terentang, wajahnya kusam. Mulutnya terbuka lebar sehingga dia sepertinya tidak bisa menutupnya sama sekali. Bahkan, matanya mulai berputar ke belakang dan tenggorokannya terus merinding. "Bos, ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Mengapa kamu bertingkah seperti orang bodoh?" "Bos, ada apa dengan mulutmu?" Madaming cemas. Orang bodoh ini ingin menekan mulut Liu Zhenhui yang terbuka. Kembali, tapi itu sama sekali tidak mungkin. Liu Zhenhui berteriak, tapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Guan Qianjun berkata dengan santai, mulutnya sempit. Dia perlu ditampar dengan keras agar bisa pulih. Jika dia terlambat ditampar, uratnya akan patah, dan mulutnya akan roboh dan menjadi bengkok. Bersambung.